Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan kita bacakan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah seluruh siswa dan siswi yang Bapak hormati, materi kali ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Maka dari itu perhatikan slide berikut, bab 4, sholat berjamaah. Nanti perhatikan di bukunya atau di LKS yang berkaitan dengan sholat berjamaah itu ada ada di bab 4, indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Dalam slide sholat berjamaah di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Yang kedua, pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Poin-poinnya. Nah, keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah, ya, itu ada 3 item di sini. Pengertian sholat berjamaah, kemudian keutamaan sholat berjamaah, kita ada hukum sholat berjamaah. Jadi dalam keutamaan sholat berjamaah di situ ada satu dari segi pengertiannya ini, ya. Yang kedua dari segi hukum sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu dikatakan berjamaah itu minimal sholat yang dilakukan minimal dengan 2 orang. Misalnya sholat zuhur, 2 orang itu ada imam, ada makmum. Ya. Berkaitan dengan sholat berjamaah itu. Sholat yang dikerjakan minimal oleh 2 orang itu sudah dikatakan berjamaah. Kalau satu, ya tidak disebut dengan jamaah. Syaratnya itu ada imam, ada makmum. Itu minimal itu ya, minimal 2 orang. Itu pengertian sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah di sini sangat luar biasa kalau kita lihat dari keutamaannya. Ya, di antaranya ada hadis Rasulullah, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisadu wa isyrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 kali lipat derajatnya. 27 kali lipat pahalanya. Kalau sholat sendiri, ya misalnya sholat zuhur kamu sendiri, cuma satu dapat pahalanya. Tapi kalau sholat berjamaah, minimal dengan 2 orang, itu sampai dengan 27 derajat, 27 kali lipat. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian di sini hukum sholat berjamaah, itu ada dan menjadi sangat luar biasa ya. Itu maka jadi sunnah muakkadah, bahkan ada yang menyatakan wajib itu ya. Ada yang menyatakan kalau tidak kita menyatakan bahwa sholat berjamaah itu dihukumi sunnah. Sunnah itu ketika kita laksanakan maka akan berpahala. Kalau ditinggalkan itu tidak berpahala, bukan berpahala ya, itu tidak apa-apa. Ditinggalkan juga tidak apa-apa, kalau dikerjakan kita berpahalanya lebih, makanya tadi 27 kali lipat. Kalau ditinggalkan berjamaah berarti dia termasuk orang yang rugi, walaupun itu tidak dikenakan hukum tidak apa-apa sholatnya sendiri, tapi dia termasuk orang yang rugi karena apa? Tidak mendapatkan nilai jamaah itu. Makanya ini sangat penting gitu ya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan ketentuan sholat berjamaah itu ada syarat sah sholat berjamaah, syarat menjadi imam ya, dalam sholat berjamaah, syarat menjadi makmum dalam sholat berjamaah, jenis-jenis makmum ya, kemudian soft atau barisan sholat berjamaah, halangan sholat berjamaah. Ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam slide ini Bapak tidak sampaikan secara keseluruhan, nanti bisa dipelajari di LKS di bab 4 itu atau di buku utamanya yang buku paket berkaitan dengan
dengan sholat berjamaah. Nah, ini pertama syaratnya ya, syarat sahnya itu yaitu ada imam, ya, kemudian ada makmum, ya, dikerjakan dalam satu majelis, dalam satu tempat. Jadi kalau di sekolah ini, misalnya di satu musola di dalam sekolah itu, nah itu dilaksanakan dalam satu tempat itu, tidak dilaksanakan di tempat yang lainnya, kecuali bersambung gitu. Misalnya di sekolah, di luar sekolah, zamannya masih bersambung dan itu tidak cukup untuk di musola tersebut, nah itu masih bisa dikatakan berjamaah. Kecuali kalau posisinya di SMP, kemudian makmumnya ada di kecamatan, itu tidak nyambung. Nah, maka itu tidak sah karena dia tidak dalam satu tempat. Kemudian sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Artinya kalau imamnya sholat zuhur ya makmum juga ikut sholat zuhur. Kemudian syarat menjadi imam, ya dia mengetahui syarat dan rukun sholat serta yang membatalkannya. Jadi nggak sembarangan tuh jadi imam itu. Dia tahu syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat dan lainnya. Kemudian bacanya lebih fasih, ya, lebih fasih bacaan ayat Al-Qur'annya. Orang yang paling luas wawasan keagamannya atau wawasan keilmuannya, orang yang lebih tua umurnya, ya, usianya, berakhlak baik, diterima atau disenangi oleh jamaah, ya, akhlak yang mulia, paling tidak ukuran jamaah setempat itu. Balik, ya, balik itu berarti sudah mencapai usia dewasa, ya, menurut ukuran fikih. Kemudian berakal sehat, berdiri pada posisi paling depan. Namanya imam gitu kan. Kalau di belakang ya makmum itu. Imam itu berarti di depan. Ini menandakan bahwa pemimpin itu harus ada di depan. Kemudian seorang laki-laki, ya, perempuan menjadi imam jika makmumnya itu perempuan semua. Nah, jadi kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau di situ ada perempuan, laki-laki, kemudian imamnya perempuan, nah ini menyalahi aturan, ya. Jadi imamnya itu harus laki-laki kecuali kalau jamaahnya perempuan semua. Gitu. Kemudian tidak bermakmum dengan imam yang lain, artinya kalau di situ ada satu imam, ya misalnya ada di satu majelis atau satu musola, satu masjid, ada dua sholat orang yang berjamaah. Kalau kita berjamaahnya dengan uh, barisan yang satu itu, yang imam itu, ya kita ikuti yang imam itu, jangan ikuti imam yang lainnya, gitu ya. Kalau misalkan kita mendapati, kita menjumpai di satu tempat ada dua kelompok yang sedang berjamaah, itu bisa saja terjadi. Kemudian syarat menjadi makmum, syarat menjadi makmum itu makmumnya berniat mengikuti imam, gitu kan? Misalnya usolli fardhol asri arba rakaatin istaqbilatul makmuman, ya, makmuman lillahi taala. Jadi makmum itu mengetahui gerakan sholat imam. Jadi kalau imamnya ruku, dia ikut ruku, ya sudah ikut, sudah harus tahu itu. Berada dalam satu tempat dengan imam. Nah, ini sama dengan tadi, ya. Jadi makmum satu tempat dengan imam, imam satu tempat dengan makmum. Cuma posisinya tadi yang berbeda, itu posisi imam di depan, makmum di belakang. Posisi di belakang imam itu sudah jelas, mengikuti gerakan imam, ya, tidak boleh mendahulunya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalnya imamnya ruku, dia segera ruku, ya, jangan imam belum ruku dia ruku duluan. Nah, ini menyalahi. Sesuai dengan sholat imam, contohnya imam sholat asar, maka makmumnya juga sholat asar. Ya, kalau sholat imamnya sholat zuhur, ya makmum juga niatnya sholat zuhur. Jangan terbalik gitu, biar matching nantinya. Saya kira itu saja untuk materi kesempatan kali ini. Insya Allah nanti akan kita sambung di materi yang berikutnya berkaitan ketentuan sholat berjamaah. Ini ada beberapa poin yang belum disampaikan. Maka dari itu poin-poin tadi yang sudah disampaikan dipelajari kembali, dilihat buku paketnya, ya, bahan ajarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk semua, ya. Maka dari itu sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.